warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang kasus yang terjadi di Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Kronologi kasus ini bermula pada Mei 2025 saat situasi keamanan sedang memanas akibat tersebarnya konten provokatif dan hoaks di media sosial. Merespon kondisi tersebut, pada 12 Mei 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai melakukan pelambatan akses data atau internet yang kemudian ditingkatkan menjadi pemutusan total layanan data pada 14 Mei 2025 di wilayah-wilayah yang rawan. Kebijakan ini berlangsung hingga 25 Mei 2025 dan diperpanjang secara terbatas di beberapa kota sampai 30 Mei 2025. Namun langkah pemerintah tersebut menuai kritik tajam karena dilakukan tanpa keputusan tertulis yang sah, hanya melalui siaran pers. Sehingga dianggap melumpuhkan aktivitas jurnalistik, ekonomi digital, dan pelayanan publik. Karena surat keberatan dan permintaan klarifikasi dari organisasi masyarakat sipil tidak mendapat jawaban substantif, kasus ini akhirnya berlanjut ke ranah hukum melalui gugatan atas tindakan pemerintah yang dinilai merugikan publik dan tidak didasarkan pada dasar hukum atau mekanisme hukum yang jelas. Berdasarkan kronologi, terdapat beberapa tindakan pemerintah yang menjadi objek analisis utama. Ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah di lapangan yang berdampak langsung pada publik. Yang pertama itu pelambatan akses data yang dilakukan pada 12 Mei 2025 pukul 14.00 di beberapa wilayah. Yang kedua, pemutusan akses total dilakukan pada 14 Mei 2025 berupa pemblokiran layanan secara menyeluruh. Perpanjangan pembatasan tindakan melanjutkan pemutusan akses secara terbatas di kota-kota tertentu hingga 30 Mei 2025. Selanjutnya, tindakan ini berkaitan dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan secara legal. Yang pertama, penetapan kebijakan tanpa keputusan tertulis. Pemerintah menetapkan pembatasan hanya melalui siaran pers, bukan melalui keputusan tata usaha negara yang bersifat tertulis dan dapat diuji secara hukum. Yang kedua, pengabaian keberatan administratif. Pemerintah tidak memberikan jawaban substantif atas surat keberatan dan permintaan klarifikasi yang diajukan oleh organisasi masyarakat sipil dalam jangka waktu yang ditentukan. Kemudian ada objek analisis dalam hukum administrasi. Dalam konteks hukum, tindakan ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Hal ini karena ketidakadaan dasar hukum yang jelas. Tindakan dilakukan tanpa dokumen hukum formal. Yang kedua, pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), terutama asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan. Yang ketiga, adanya dampak kerugian nyata pada hak informasi, ekonomi digital, dan pelayanan publik. Berdasarkan identifikasi tindakan pemerintah sebelumnya, muncul rumusan isu hukum administrasi yang dapat menjadi poin utama dalam analisis hukum. Yang pertama, keabsahan tindakan pemerintah. Isu utamanya, apakah tindakan pembatasan internet yang hanya didasarkan pada siaran pers dan pernyataan lisan tanpa adanya keputusan tata usaha negara yang tertulis memenuhi syarat sahnya tindakan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Analisisnya secara hukum, setiap tindakan yang membatasi hak warga negara harus dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kepastian hukum dan dapat diuji akuntabilitasnya. Yang kedua, pelanggaran prosedur administrasi. Isu utama, apakah pemerintah telah melanggar prosedur administratif dengan tidak memberikan jawaban atau tanggapan substantif terhadap surat keberatan yang diajukan oleh masyarakat sipil? Analisisnya, dalam hukum administrasi negara, pemerintah memiliki kewajiban untuk merespon keberatan administratif. Diamnya pemerintah dianggap sebagai penolakan atau bahkan pengabaian kewajiban hukum yang diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ketiga, kesesuaian dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Isu utamanya, apakah tindakan pemutusan internet total memenuhi asas kecermatan dan asas proporsionalitas dalam menanggapi situasi keamanan?
Analisisnya, pemerintah harus membuktikan bahwa tindakan ekstrim adalah satu-satunya cara yang tersisa. Jika dampak kerugiannya jauh lebih besar daripada manfaat keamanannya, maka tindakan tersebut dinilai tidak proporsional dan melanggar AAUPB. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang. Isu utamanya, apakah diskresi yang digunakan pemerintah dalam melakukan pembatasan internet merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang karena dilakukan tanpa mekanisme hukum yang jelas. Analisisnya, penggunaan diskresi tidak boleh bertentangan dengan tujuan diberikannya wewenang tersebut. Isu ini mempertanyakan apakah alasan keamanan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik atau justru sebagai jalan pintas untuk membungkam kebebasan berpendapat. Yang kelima, kualifikasi perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Isu utamanya mengingat tindakan ini adalah tindakan faktual yang merugikan publik secara luas, apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau PMH penguasa? Analisisnya, jika terbukti tindakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan AAUPB, maka masyarakat berhak menuntut pemulihan hak atau ganti rugi melalui pengadilan. Yang keempat, apakah tindakan pemerintah ini bisa diuji ke PT UN? Jawabannya itu bisa. Karena yang pertama, perluasan kewenangan PT UN. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, PT UN tidak hanya mengadili surat tertulis, tapi tindakan nyata seperti pemerintah mematikan internet. Ini merupakan objek hukum yang sah untuk digugat. Yang kedua, sudah melewati tahap upaya administratif. Ketika masyarakat mengirim surat keberatan tapi pemerintah tidak menjawab, maka sikap diam itu dianggap sebagai penolakan. Ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk langsung mendaftarkan gugatan ke PT UN. Yang ketiga, pemerintah dianggap melanggar hukum karena tindakan ini mematikan ekonomi digital dan hak informasi warga tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak dituangkan dalam keputusan tertulis yang bisa diakses oleh publik. Tindakan ini masuk kategori perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Selanjutnya membahas tentang peraturan yang berkaitan dengan kasus perlambatan dan pemutusan akses internet. Peraturan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis aturan yang tersedia. Peraturan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 Ayat 2, yang berbunyi setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Peraturan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 40 Ayat 2 dan 2A. Pasal 40 Ayat 2 yang berbunyi, pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 Ayat 2A yang berbunyi, pemerintah wajib melakukan pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Pasal yang keempat yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan berisi tentang asas-asas hukum umum pemerintahan yang baik atau AUPB yang menjadi pedoman bagi badan dan atau pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Tindakan pemerintah melanggar aturan karena bertentangan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28F dan Undang-Undang Pasal 14 Ayat 2. Undang-Undang HAM Pasal 14 Ayat 2 karena membatasi hak informasi masyarakat, melampaui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40 Ayat 2A karena kewenangan hanya untuk memutus konten ilegal, bukan pemutusan jaringan internet secara massal. Apakah cara pelaksanaannya sudah sesuai prosedur hukum? Pelaksanaan kebijakan, pelambatan dan pemutusan akses internet tersebut belum sesuai dengan prosedur hukum administrasi pemerintahan. Dalam hukum administrasi, setiap tindakan pemerintah harus dituangkan dalam bentuk keputusan atau tindakan administratif tertulis
yang jelas dan dapat diakses publik sesuai prinsip legalitas dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam kasus ini, kebijakan hanya disampaikan melalui siaran pers dan pernyataan pejabat tanpa keputusan resmi yang bersifat formal, sehingga tidak memenuhi prosedur hukum. Selain itu, tidak adanya respon substantif terhadap keberatan masyarakat sipil menunjukkan tidak terpenuhinya asas akuntabilitas dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah. Apakah tindakan tersebut sah atau tidak sah menurut hukum? Kebijakan pelambatan dan pemutusan akses internet tersebut tidak sah secara hukum. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat dasar hukum yang tegas untuk melakukan pemutusan akses internet secara luas. Tindakan tersebut melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya mengatur pemutusan akses terhadap konten ilegal atau konten yang melanggar hukum, serta bertentangan dengan jaminan hak atas informasi yang diatur dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ditambah lagi adanya kelemahan prosedural dalam pelaksanaan kebijakan memperkuat kesimpulan bahwa tindakan pemerintah tidak memenuhi prinsip legalitas dan kepastian hukum. Baik, di bagian ini saya akan menganalisis tindakan pemerintah berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Sebagaimana kita ketahui, AUPB diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Artinya, setiap tindakan pemerintah bukan hanya harus punya kewenangan, tetapi juga harus dijalankan dengan prinsip yang benar. Pertanyaannya, apakah tindakan perlambatan dan pemutusan internet itu sudah sesuai dengan AUPB? Kami mengujinya berdasarkan 4 asas. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas proporsionalitas. Dan yang terakhir, asas tidak menyalahgunakan wewenang. Pertama, asas kepastian hukum. Asas ini mengharuskan pemerintah bertindak berdasarkan peraturan yang jelas dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Dalam kasus ini tidak ada keputusan tertulis, kebijakan hanya diumumkan melalui siaran pers. Tanpa keputusan administratif yang resmi, masyarakat tidak mengetahui dasar hukum spesifiknya, tidak tahu bentuk kebijakan secara formal, dan tidak jelas batas waktu secara ruang lingkupnya. Dalam hukum administrasi, tindakan pemerintah seharusnya dapat diuji dan telusuri dasar hukumnya. Jika tidak dituangkan secara formal, maka asas kepastian hukum berpotensi tidak terpenuhi. Kedua, asas keterbukaan. Asas ini menuntut pemerintah membuka informasi secara jujur dan transparan kepada publik. Dalam fakta kasus, tidak ada dokumen resmi yang dapat diakses masyarakat. Tidak ada penjelasan tertulis mengenai dasar kewenangan yang digunakan. Siaran pers bukan keputusan administratif formal. Tanpa dokumen resmi, publik tidak bisa menguji keabsahan kebijakan tersebut. Karena itu, tindakan ini berpotensi tidak memenuhi asas keterbukaan. Ketiga, asas proporsionalitas. Asas ini mengharuskan adanya keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dan dampak yang ditimbulkan. Tujuan pemerintah adalah mencegah keamanan, namun dilakukan pemutusan internet secara menyeluruh. Dampaknya sangat luas, jaringan listrik terganggu, ekonomi digital terdampak, dan layanan publik ikut terhambat. Dalam prinsip proporsionalitas, tindakan harus perlu, sesuai, dan tidak berlebihan. Pertanyaannya, apakah pemutusan total merupakan cara paling minimal untuk mencapai tujuan tersebut? Jika ada cara lain yang lebih terbatas namun tetap efektif, maka pemutusan total bisa nilai berlebihan. Keempat, asas tidak menyalahgunakan wewenang. Pejabat tidak boleh menggunakan kewenangan di luar tujuan pemberiannya atau tanpa prosedur yang benar. Walaupun pemerintah memiliki kewenangan di bidang komunikasi dan informasi, kewenangan tersebut tetap harus berdasarkan aturan dan mengikuti prosedur. Jika prosedur tidak jelas dan tidak ada keputusan tertulis, maka berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang secara administratif. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah berdasarkan pengujian terhadap asas-asas tersebut, kami menilai tindakan pelambatan dan pemutusan internet ini berpotensi tidak sesuai dengan AUPB, khususnya dalam aspek kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas. Apabila kami menjadi pihak pemerintah, pembelaan yang dapat diajukan adalah bahwa tindakan ini dilakukan dalam situasi darurat demi menjaga keamanan dan mencegah penyebaran hoaks yang berpotensi memicu konflik. Dalam hukum,
Pembatasan hak memang dimungkinkan sepanjang diatur undang-undang, memiliki tujuan yang sah dan dilakukan secara proporsional. Namun demikian, pembelaan tersebut belum tentu cukup kuat apabila tidak ada keputusan tertulis, tidak ada transparansi dasar hukum, dan tidak ada pengujian proporsionalitas yang jelas. Dalam konsep negara hukum, yang dinilai bukan hanya efektivitasnya, tetapi juga legalitas dan prosedurnya. Oleh karena itu, meskipun pemerintah memiliki tujuan menjaga stabilitas keamanan, tindakan tersebut tetap harus diuji berdasarkan AUPB. Dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa asas kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas belum terpenuhi secara optimal. Dan yang terakhir, ringkasan analisis hukum pembatasan dan pemutusan internet pada bulan Mei tahun 2025. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28F, menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 Ayat 2, menegaskan hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui segala sarana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 40 Ayat 2, Pasal 40 Ayat 2A, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 Penyelenggaraan Pemerintahan wajib berdasarkan asas-asas hukum pemerintah yang baik atau AUPB. Undang-undang ini juga memperluas objek sengketa PT-UN mencangkup yang pertama keputusan TUN, kedua tindakan faktual. Dengan ini kelompok kami menyatakan secara tegas berpihak pada masyarakat sebagai pemegang hak konstitusional. Putusan dan pelambatan internet pada Mei 2025 yang pertama itu berpotensi melanggar hak atas informasi sesuai dengan pasal 28F Undang-Undang 1945 melalui kewenangan UU ITE yang hanya mengatur pemutusan konten ilegal bukan shutdown massal. Dan yang ketiga, tidak memenuhi prinsip AUPB atau kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas.